Presiden luncurkan program digitalisasi pembelajaran Indonesia Cerdas. Pemerintah hadirkan internet terjangkau tanpa serat optik. Menpora membuka kejuaraan tinju antar pelajar SMA. TNI AL gagalkan penyeludupan 40 ton BBM ilegal dari kapal ikan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda, dan tentu selain 5 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi diantaranya terkait dengan agenda Kementerian Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa dan juga informasi dari dunia olahraga yang akan kami hadirkan dalam Menyapa Indonesia Malam Sport. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Tiara Dianti. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, Presiden juga meresmikan penggunaan papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel sebagai sarana belajar baru untuk sekolah di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di SMPN 4 Bekasi pada Senin pagi. Disambut meriah para siswa dan guru yang telah menunggunya di halaman sekolah. Sebelum meresmikan program digitalisasi pembelajaran, Prabowo bersama Mendikdasmen meninjau sejumlah kelas yang sedang melakukan proses belajar mengajar. Sesudah peninjauan, Presiden menuju ruang acara untuk melakukan peluncuran program digitalisasi pendidikan serta peresmian penggunaan papan interaktif digital atau PID. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa. Menurutnya, penerapan teknologi, sains, dan ilmu pengetahuan merupakan syarat menuju kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Kita meresmikan program di pembelajaran digitalisasi, di mana cukup besar prestasi yang kita capai. Sudah 75% dari semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima panel interaktif, dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua ilmu, semua bahan yang diperlukan. Jadi ini saya kira baru awal. Dengan kehadiran sarana pembelajaran digital ini, pemerintah berharap kualitas pengajaran di Indonesia dapat meningkat dan memberikan akses teknologi yang adil bagi seluruh siswa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Raja Abdullah II memuji kegigihan Presiden Prabowo dalam melayani rakyat. Ia menilai konsistensi Prabowo menjadi landasan kuat untuk mempererat kerjasama Indonesia-Yordania. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para delegasi di Istana Negara Jakarta pada 14 November, Raja Abdullah II dari Kerajaan Yordania Hashimiyah memuji kegigihan Prabowo dalam melayani rakyat. Menurut Raja Abdullah II, konsistensi Presiden Prabowo sudah terlihat sejak masa dinas militernya dan tetap dijaga hingga kini. Raja Abdullah II menyoroti kepemimpinan Prabowo yang selalu memperhatikan anak buah beserta keluarganya, mencerminkan dedikasi tinggi dan juga keluhuran sikap. Dari sikap tersebut, Raja Abdullah II yakin ada banyak peluang untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan juga Yordania di berbagai bidang. Raja Abdullah II menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo, sekaligus menegaskan hubungan persahabatan yang erat antara kedua negara. I also have to say that in a very short period of time, and I've known you for many years, is to see your determination to make the lives of your people
much better. And many of the programs that you've instilled is to reach those in need. And this is, I think, comes from the days of when we were soldiers. You look after your men and you look after their families. So I am proud and honored to be here, proud and honored to call you my old friend. And I know that in the discussions that we're having tonight and tomorrow, there are many new opportunities to strengthen the bond between Indonesia and Jordan. And it will be successful because of your graciousness, your insight, and your leadership. So I'm truly proud to be back here and to see my brother in this position. And I know that Indonesia will go in a very good direction with your strength, your courage, and your leadership, sir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan hubungan Indonesia-Yordania lebih dari sekedar diplomasi formal, berdasarkan atau maksud kami didasarkan pada ikatan personal yang kuat. Dan kenangan pertemuannya dengan mendiang Raja Hussein menjadi fondasi kerjasama bilateral di berbagai bidang. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa hubungan Indonesia-Yordania lebih dari sekedar diplomasi formal. Pernyataan ini disampaikannya usai pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II di Istana Negara Jakarta pada 14 November 2025. Prabowo mengenang pertemuannya dengan mendiang Raja Hussein, ayah Raja Abdullah II lebih dari 2 dekade lalu, yang menjadi fondasi emosional bagi hubungan kedua negara. Kenangan tersebut membuat Yordania memiliki tempat istimewa di hatinya dan memperkuat ikatan personal yang berdampak pada kerjasama bilateral. Our two nations have enjoyed close relations since the establishment of our diplomatic ties 74 years ago in October 1951. On another level, as you know, I have an emotional bond with Jordan. His Majesty and His Majesty King Hussein kindly received me. Indonesia has high respect, high regard for Jordan for many years, and we want to work closely with you, and we want to thank you also for receiving a lot of our young people being trained in Jordan, even as we speak. Ia menekankan bahwa hubungan personal itu kini menjadi landasan pengembangan kerjasama di bidang pendidikan, keamanan, dan pelatihan SDM. Prabowo menyatakan apresiasi atas dukungan Yordania terhadap pemuda Indonesia dan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama strategis ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan The Bajawelt Grand Cordon of Al-Nahda dari Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II Ibnu Al-Hussein. Penganugerahan ini mencerminkan pengakuan dan penghormatan atas kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Yordania. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Raja Abdullah II dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada Jumat 14 November 2025. The Bajawelt Grand Cordon of Al-Nahda, Order of the Renaissance, merupakan salah satu penghargaan tertinggi Kerajaan Yordania Hashimiyah yang diberikan kepada Raja, Pangeran, dan Kepala Negara. Penganugerahan ini mencerminkan pengakuan dan penghormatan Raja Abdullah II atas kontribusi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Yordania, khususnya dalam kerjasama di bidang kemanusiaan, stabilitas kawasan, pertahanan, dan isu-isu global yang menjadi perhatian kedua negara. Sejumlah tokoh terkemuka dunia dari keluarga kerajaan hingga kepala negara pernah menerimanya. Di antaranya Prince Philip Duke of Edinburgh yang juga merupakan suami Ratu Elizabeth II, hingga Presiden Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya sebuah kehormatan bagi Indonesia, tetapi juga bentuk pengakuan atas peran Presiden Prabowo dalam kepemimpinan global. Akan bentuk penghargaan ya, saya kira kebanggaan juga buat kita, Bapak Presiden menerima.
Penganugerahan yang berlangsung di Istana Merdeka ini semakin memperlihatkan hubungan Indonesia-Yordania yang selama ini dikenal hangat dan saling mendukung, termasuk kerjasama dalam isu Palestina, pendidikan, hingga misi-misi kemanusiaan global. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Atraksi pencaksilat merpati putih yang ditampilkan prajurit TNI berhasil memukau Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein saat berkunjung ke Indonesia. Berbagai kemampuan bela diri hingga pemecahan benda keras dipertontonkan dalam demonstrasi bersama TNI dan Angkatan Bersenjata Yordania. Kunjungan Raja Yordania Abdullah II ke Indonesia disambut dengan atraksi pencaksilat merpati putih dari prajurit TNI yang berhasil membuatnya terpukau. Beragam kemampuan ditunjukkan mulai dari memecahkan tumpukan bata hebel hingga aksi prajurit perempuan yang mampu mematahkan bilah besi hanya dengan sekali tebas. Pada kegiatan yang digelar di lapangan tembak Brigade 1 Parago Pasgat, TNI dan Angkatan Bersenjata Yordania menampilkan demonstrasi kolaboratif bertema kontra terorisme. Pertunjukan bela diri hingga simulasi penyerbuan menggunakan drone disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II yang hadir dengan pakaian dinas militer. Setelah rangkaian atraksi usai, kedua pemimpin negara memberikan apresiasi kepada prajurit yang terlibat. Acara ini turut dihadiri para pejabat Indonesia serta delegasi Yordania, sekaligus menegaskan eratnya kerjasama pertahanan kedua negara, termasuk program latihan bersama dan pengembangan teknologi drone. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan penjelasan mengenai makna dan dampak konkret dari kesepakatan keamanan terbaru antara Indonesia dan Australia. Kesepakatan keamanan yang diumumkan kedua negara merupakan penguatan mekanisme komunikasi tingkat tinggi antara Indonesia dan Australia. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memberikan penjelasan mengenai makna dan dampak konkret dari kesepakatan keamanan terbaru antara Indonesia dan Australia. Menurut Sugiono, kesepakatan keamanan yang diumumkan kedua negara merupakan penguatan mekanisme komunikasi tingkat tinggi antara pemimpin Indonesia dan Australia, terutama dalam respons dinamika kawasan Indo-Pasifik. Sugiono menegaskan, fokus kerjasama Indonesia-Australia saat ini adalah memperkuat media konsultasi dan koordinasi keamanan secara terbuka antar negara bertetangga. Itu adalah merupakan media konsultasi dalam rangka menghadapi di wilayah Indo-Pasifik. Jadi building blocks-nya adalah Lombok Declaration, kemudian DCA, Defense Cooperation Agreement antara kedua negara. Jadi intinya kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dibicarakan terkait masalah keamanan itu ada konsultasi. Mas, itu kan predominantly based on keeping Suharto 1995 dan DCA. Nah, itu kan di 1995 itu kan untuk merespon dengan kita ada defense pact dengan Australia sekarang ini, ada kekhawatiran nggak? Dari mana respon China itu? Nggak 1995? Nggak. No. Jadi gimana kalau misalnya itu tadi saya kira ini adalah merupakan bentuk kerjasama yang lebih intensif. Ini kan jalur media konsultasi. Mas, ada kan? Ya. Australia merupakan tetangga kita tidak bisa ini siapa tetangga kita. Ya. Apa yang terjadi di wilayah ini ya saling mempengaruhi. Sugiono menegaskan bahwa Indonesia memandang Australia sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik dengan pendekatan yang mengedepankan diplomasi, konsultasi, dan rasa saling menghormati antar negara tetangga. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk meninjau kesiapan Batalion Teritorial Pembangunan 857 Gana Gajah Sora. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Kemhan untuk memperkuat pembinaan satuan teritorial di wilayah. Menhan Syafri Samsudin didampingi Wakil Panglima TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat tiba di Kecamatan Mani, Kabupaten Pidi untuk meninjau kondisi dan kesiapan Yonter Pembangunan 857 GG. Dalam peninjauan ini, Menhan melihat langsung sarana prasarana serta pelaksanaan pembinaan teritorial di satuan tersebut. Syafri menegaskan, Batalion Teritorial memiliki peran vital dalam memperkuat ketahanan wilayah, sekaligus menjadi pondasi utama bagi TNI dalam membangun kedamaian dan kesejahteraan di daerah. Selain itu, Syafri menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan langkah strategis
untuk memastikan kesiapan satuan teritorial dalam mendukung tugas pertahanan negara. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hidangan makan bergizi gratis atau MBG menjadi motivasi utama para siswa untuk hadir dan belajar di sekolah. Fakta mengharukan itu terungkap dari kesaksian sejumlah guru sekolah dasar di kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Siswa tetap datang meskipun sedang kurang sehat. Mereka merasa menu MBG sangat mewah dan terlalu sayang untuk dilewatkan. Sejak program utama pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu menjangkau sekolah-sekolah di pedesaan, diantaranya Sekolah Dasar Katolik Wipangali, semangat belajar para siswa semakin meningkat. Dampak hidangan MBG menjadi motivasi utama bagi para siswa untuk masuk ke sekolah. Hal ini jelas terlihat pada hari Sabtu yang jumlah siswanya lebih sedikit dari hari sebelumnya, karena tidak ada pemberian hidangan MBG pada hari Sabtu. Sekolah Dasar Wipangali salah satu contoh sekolah yang berada di lingkungan desa tertinggal. Kebanyakan warga desa bekerja sebagai petani lahan kering. Kehidupan mereka rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, sehingga sering kesulitan memberikan asupan makanan bergizi untuk anak-anak. Dalam catatan statistik tahun 2024 lalu, di desa Wipangali terdapat 55 balita dengan berat badan kurang, dan 37 anak berbadan pendek atau stunting, serta 37 anak kekurangan gizi. Ada beberapa anak yang kekurangan gizi dan berat badan serta stunting di sekolah ini. Di antaranya, Diadatus Fregi Bulu, siswa kelas 1 berusia 7 tahun, namun badannya tampak terlalu pendek, bahkan terlalu kecil untuk menggunakan meja belajar seperti teman-temannya. Sementara siswa di beberapa kelas lainnya tampak kurus karena kekurangan gizi, serta tidak berseragam lantaran tidak memiliki biaya untuk membeli seragam sekolah. Dari Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kapolri sambut aspirasi publik soal percepatan reformasi kepolisian. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan Indonesia hadirkan internet terjangkau tanpa serat optik. Langkah ini bertujuan mempercepat pemerataan konektivitas bagi masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyaksikan penandatanganan kontrak komersial antara Surge, Orexai Jepang, dan distributor lokal di Jakarta Pusat pada 12 November 2025. Nezar menegaskan pemerintah berkomitmen memperluas konektivitas digital yang inklusif dan terjangkau melalui pemanfaatan teknologi Fixed Wireless Access 5G di frekuensi 1,4 GHz yang memungkinkan internet cepat tanpa menunggu pembangunan serat optik. Pemerintah menilai langkah ini selaras dengan strategi nasional mempersempit kesenjangan digital. Saat ini, penetrasi internet pita lebar tetap masih rendah dan kecepatan unduh Indonesia menempati posisi ke-9 dari 10 negara ASEAN, sementara biaya layanan internet tetap masih tergolong tinggi. It is a great honor to stand before you today at this significant commercial contract signing ceremony. This event is not merely a formality, it is a powerful declaration of shared vision, commitment, and action toward a digitally empowered Indonesia. Today, we move from conversation to concrete action. This signing ceremony is a direct, tangible outcome of the Memorandum of Understanding we established in the digital and communication realms. It is proof that our commitment to fostering a robust digital ecosystem is not confined to paper, but is being realized through strategic, market-driven partnerships. This is the kind of execution-focused collaboration that our nation needs. Ladies and gentlemen, we are looking forward to collaborating closely with Orexai, Surge, and the local distributor, and indeed with all ecosystem partners to ensure the successful and impactful execution of this project. Today, we signed the contract, but more importantly, we signed a pact for progress. We are laying the foundation for more connected,
more equitable, and more prosperous Indonesia. Let us now turn this shared vision into a shared reality. Arigatou gozaimasu. Melalui kerjasama strategis ini, pemerintah memberikan dukungan penuh, termasuk penyediaan frekuensi 1,4 GHz untuk mendorong teknologi nirkabel berkecepatan tinggi. Proyek Indonesia-Jepang ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama UMKM, pendidikan jarak jauh, dan layanan teledimensi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. Prasetyo mengatakan hal itu dikarenakan sifat putusan MK final dan mengikat, sehingga akan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah memastikan akan menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Menurutnya keputusan MK itu bersifat final dan mengikat sehingga pemerintah patuh terhadap putusan tersebut. Namun hingga saat ini pemerintah masih menunggu salinan resmi naskah putusan MK terkait anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. Kan putusannya baru tadi ya, kita juga mendapatkan petikan putusannya. Nanti kalau kita sudah dapat ya kita pelajari kan, tapi sebagaimana namanya putusan MK ini kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya lah, sesuai aturan kan seperti itu. Akan meminta pejabat tersebut undurkan diri dari Kementerian Lembaga yang polisi? Iya kan, kalau aturannya seperti itu. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa di kampus STIK PTIK Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam menjaring aspirasi publik untuk mempercepat pembaruan di tubuh kepolisian. Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa di kampus STIK PTIK Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam menjaring aspirasi publik untuk mempercepat pembaruan di tubuh kepolisian. Merespon pertemuan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas semangat kolaboratif antara Gerakan Nurani Bangsa dan tim reformasi kepolisian dalam upaya memperkuat institusi Polri. Selain itu, Kapolri juga menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan Polri untuk memastikan reformasi berjalan sesuai amanat undang-undang dan juga harapan publik. Kami sangat gembira bahwa baik dari Gerakan Nurani Bangsa ataupun dari tim reformasi kepolisian sendiri bersama-sama memiliki semangat untuk menjaga institusi Polri agar betul-betul bisa melaksanakan amanat dari undang-undang, amanat terhadap institusi Polri untuk betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Tentunya kami terus membuka diri untuk menerima masukan, menerima kritik, menerima perbaikan, dan ini menjadi semangat bersama kami untuk terus melakukan reform. Di satu sisi tentunya secara internal kami terus juga melakukan evaluasi, namun tentunya perbaikan dari seluruh masyarakat selaku pemilik institusi tentunya juga menjadi hal yang terus kami harapkan sehingga institusi ini betul-betul bisa menjadi institusi yang baik, institusi yang bisa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menjadi institusi yang betul-betul bisa menjadi sahabat masyarakat dan dicintai masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 3 DPR berencana akan membentuk panitia kerja atau Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam waktu dekat. Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan ini dibentuk setelah mendengarkan banyaknya masukan dari masyarakat. Komisi 3 DPR berencana akan membentuk panitia kerja atau Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Pembentukan ini akan dilakukan dalam waktu dekat setelah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan, bahkan panja dibentuk agar dapat menangani berbagai persoalan di penegak hukum untuk dapat menciptakan keadilan yang berkualitas. Nantinya, setelah terbentuk, panja akan menerima aduan-aduan dari masyarakat terhadap 3 institusi tersebut. Komisi 3 DPR RI akan membentuk panitia kerja atau panja reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ya. Selama ini kami sudah banyak sekali mendapat masukan dari masyarakat untuk membentuk panja reformasi terkait 3 institusi penegak hukum tersebut. Kalau kita berbicara soal oknum, memang ada di semua institusi penegak hukum. Ya. Dan itu kita pengen mencari solusinya seperti apa ya agar bisa menangani fenomena tersebut sehingga dunia peradilan bisa benar-benar ya outputnya adalah keadilan ya, dan penegakan hukum yang berkualitas. Rencananya minggu depan hari Selasa ya kita akan memanggil pimpinan 3 institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional mendistribusikan bantuan 200 unit becak listrik kepada pengemudi becak di wilayah Kota Tangerang, Banten pada Jumat siang. Peralihan becak kayu dengan becak listrik diharapkan membantu pengemudi becak, terutama yang telah berusia lanjut, untuk menghemat tenaga, menambah jam kerja, sehingga mampu meningkatkan penghasilan. Distribusi bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dilakukan secara simbolis kepada pengemudi becak di Aula Gedung MUI Kota Tangerang Jumat siang. Penerima manfaat dari bantuan becak listrik ini dikhususkan yang telah berusia di atas 60 tahun untuk membantu pendapatan penghasilan mereka dengan peningkatan performa jam kerja namun hemat tenaga. Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional Letjen TNI Purnawirawan Teguh Arif mengatakan, dari total bantuan sebanyak 200 unit, baru tersedia 140 unit, sisa 60 unit akan segera menyusul dikirim dari tempat produksi milik PT Pindad. Program becak listrik senilai 23 juta rupiah per unitnya merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto, di mana tahun 2025 ini akan diproduksi 10.000 unit dan akan menjadi 30.000 unit pada tahun 2026 mendatang. Pelaksanaan penyerahan bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto, kepada para pengemudi becak di wilayah Kota Tangerang sebanyak 140. Dari rencana 200 yang sudah selesai 140, yang sisanya 60 nanti akan menyusul. Nah, program ini adalah program inisiatif dan perhatian dari Pak Prabowo, kemudian memerintahkan PT lain untuk berkreasi membuat becak listrik sehingga meringankan para pengemudi becak, dan diharapkan dengan meringankan pengemudi becak tersebut, mereka pengemudi becak mendapatkan penghasilan yang lebih. Nah, saat sekarang produksi ini adalah dari PT Pindad dan ini akan terus berlanjut. Direncanakan tahun ini adalah 10.000, tahun 2006 diprogramkan sebanyak 30.000 untuk para pengemudi becak. Kita ada tim becak Indonesia akan mendampingi, baik mulai mengajari cara menggunakan becak, kemudian memelihara, plus nanti adalah bagaimana cara merawat. Dan kemudian after sales service-nya pun kita membantu mereka dan memberikan komunikasi dengan mereka. Ada bengkel-bengkel yang siap membantu. Apabila di tempat, katakanlah di wilayah masing-masing tidak mampu, akan dari tim pusat, dari Pindad maupun dari kami, PT lain juga akan turun langsung ke lapangan. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia mengakui program bantuan becak listrik ini membantu pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim maupun relatif dengan peningkatan penghasilan dari pengemudi becak yang kebanyakan merupakan warga kurang mampu. Dukungan bantuan becak listrik ini tentu diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pengentasan kemiskinan, baik itu kemiskinan ekstrim maupun juga kemiskinan relatif. Karena dengan demikian mereka mungkin tenaganya lebih hemat, yang mungkin tadi jam kerjanya cuma sedikit,
dengan mereka menggunakan beca listrik ini, jam kerjanya bisa lebih panjang sehingga penghasilannya bisa lebih baik. Dan harapan kita tentu kemudian upaya-upaya target penghilangan kemiskinan ekstrim itu bisa dicapai dan penurunan kemiskinan itu juga bisa segera terlaksana dengan baik. Penerima manfaat mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto karena dengan bantuan beca listrik dapat menghemat tenaga dan mampu menambah jam kerjanya untuk dapatkan penghasilan yang lebih baik. Dari tahun 72 sampai sekarang masih narik. Pendapatan jauh menurun. Dari dulu ya, paling dapat 3 jalan, 4 jalan lah paling banyak. Mudah-mudahan sih kalau ada bantuan listrik kan agak ngeringanin tenaga. Banyak-banyak terima kasih lah kepada Bapak Presiden sekarang, Pak Prabowo. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional dan PT Pindad membentuk tim untuk melakukan pendampingan kepada pengemudi beca berupa pembelajaran, pemeliharaan, dan perawatan beca listrik. Kepada penerima manfaat masih diperbolehkan menggunakan unit beca manual, namun untuk beca listrik tidak boleh dijual kepada pihak lain. Dari Tangerang, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 20 negara di dunia yang tergabung dalam anggota Joint Learning Network bersama perwakilan Bank Dunia mendatangi kantor pusat BPJS Kesehatan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat sore. Kedatangan mereka untuk mempelajari langsung keberhasilan Indonesia dalam mengelola jaminan sosial kesehatan di tengah cakupan penduduk yang sangat besar dan tersebar di ribuan pulau. Pengelolaan jaminan kesehatan di Indonesia kian mendapat perhatian dari berbagai negara. Berangkat dari kesuksesan mencapai predikat Universal Health Coverage, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN hanya dalam kurun waktu 10 tahun, membuat 20 negara di dunia yang tergabung dalam anggota Joint Learning Network bersama perwakilan Bank Dunia mendatangi kantor pusat BPJS Kesehatan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat sore. Kedatangan mereka untuk mempelajari langsung keberhasilan Indonesia dalam mengelola jaminan sosial kesehatan di tengah cakupan penduduk yang sangat besar dan tersebar di ribuan pulau. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengungkapkan dalam 10 tahun, Indonesia tak hanya memperluas kepesertaan hingga menjangkau hampir seluruh penduduk, namun juga berhasil menata tata kelola pembiayaan hingga menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses. Menurutnya, keberhasilan yang didapat tak terlepas dari langkah besar yang dilakukan dalam melakukan digitalisasi di seluruh lini layanan. Ia menegaskan bahwa transformasi digital telah menjadi pondasi utama untuk meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi pelayanan. Di dunia ini ada program Joint Learning Network. Beberapa anggotanya sudah sekitar 40 negara dan BPJS Indonesia salah satu convener atau pemimpin pengarah co-convener dan sebagai juga pendiri. Hari ini dari 20 negara pada datang berdiskusi tentang pengalaman masing-masing, termasuk pengalaman di dalam peran dan universal health coverage dan juga emergency, bagaimana mengatasi masalah-masalah emergency khususnya terkait dengan kesehatan. Jadi hari ini 20 negara pada datang ke sini dan kebanyakan mereka heran. Kok bisa-bisanya BPJS itu punya real time sehari lebih dari 2 juta data dan kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan kementerian-kementerian termasuk Kementerian Kesehatan, kementerian yang lain yang butuh data dan termasuk perguruan tinggi bisa menganalisis dan kita mengembangkan artificial intelligence, machine learning dan juga transformasi digital yang luar biasa. Untuk memastikan seluruh sistem berjalan optimal dan bisa diawasi secara menyeluruh, BPJS Kesehatan juga mengoperasikan Command Center yang memantau penyelenggaraan JKN secara real time. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di Pandeglang, Banten, sejumlah murid sekolah dasar harus menempuh perjalanan berbahaya setiap hari. Mereka terpaksa melintasi jembatan bambu yang nyaris ambruk setelah jembatan utama di desa mereka hancur dan tak lagi bisa dilalui. Beginilah suasana saat murid-murid SDN Cikadongdong 2 di Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten harus melalui jembatan bambu darurat untuk menyeberang ke sekolah.
Jembatan ini terlihat bergoyang saat dilintasi dan sejumlah bagian bambu sudah mulai rapuh. Setiap hari, anak-anak ini bertaruh nyawa demi melanjutkan pendidikan. Satu langkah yang salah bisa membuat mereka terperosok ke dalam sungai yang mengalir di bawah jembatan. Jembatan darurat ini menjadi satu-satunya akses setelah jembatan utama di desa mereka amblas ke dasar sungai akibat tergerus banjir dan sudah puluhan tahun tak tersentuh perbaikan. Bahkan saat hujan deras, jalan menuju jembatan utama itu sepenuhnya tergenang dan tak bisa dilalui. Warga menyebutkan kondisi ini sudah mereka alami selama puluhan tahun. Selama itu pula, harapan untuk mendapatkan jembatan permanen belum juga mendapatkan titik terang. Salah seorang murid mengaku selalu takut menyeberang jembatan, terutama saat bambu licin di musim hujan. Tiap hari ya lewat jembatan ini ya? Iya, lewat jalan di sini. Emang mau kemana gitu, Ak? Mau ke sekolah. Mau ke sekolah? Iya. Nah, dengan kondisi jembatan yang bambu ini, perasaannya gimana sih? Takut jatuh gitu. Emang nggak ada jalan lain selain jembatan ini ya? Ada jalan itu, jembatan itu, tapi kerendam air. Kalau musim hujan gimana tuh, Ak? Kalau musim hujan lebih parah di sini. Kalau kerendam gitu, lebih parah di sini airnya. Oh, selalu lewat ini aja. Banyak kan ya lewat sini ya? Banyak kan. Saya pengen kebangun dan terus bisa enak gitu, bisa belajar sekolah lebih giat supaya senang gitu, biar mudah dapat. Oh, biar nggak takut lagi ya? Iya. Pihak desa Cikadongdong mengungkapkan pemerintah desa sudah berkali-kali mengusulkan perbaikan melalui Musrenbang Des dan Musrenbang Kecamatan. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak terkait. Kami telah beberapa kali mengajukan memohon bantuan pembangunan jembatan kami melalui Musrenbang Des, Musrenbang Kecamatan. Saya selalu mengajukan dan saya juga berupaya melalui pemerintah dinas PUPR dan BPWSC di Paneglang. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Warga dan pemerintah desa berharap pembangunan jembatan bisa segera direalisasikan agar anak-anak bisa bersekolah dengan aman dan akses masyarakat terhadap kebutuhan harian serta aktivitas ekonomi tidak lagi terganggu. Dari Serang, Banten, Firman Arif, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan sentra-sentra Kemensos yang berada di seluruh wilayah Indonesia perlu berinisiatif membuka layanan, termasuk layanan pendidikan bagi kelompok rentan. Meski demikian, Gus Ipul mengaku pembukaan layanan pendidikan bagi kelompok rentan masih dalam proses pembicaraan lantaran Kemensos masih menyusun langkah-langkah berikutnya. Hal tersebut diungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat, Jumat siang. Gus Ipul menyebut gedung sentra yang digunakan untuk sekolah rakyat bersifat sementara, sambil menunggu gedung permanen yang diperuntukkan khusus untuk sekolah rakyat. Nantinya setelah siswa sekolah rakyat dipindahkan ke gedung permanen, sentra-sentra di seluruh Indonesia diharapkan masih bisa dibuka layanan pendidikan. Salah satunya layanan pendidikan khusus kelompok rentan. Namun begitu, Gus Ipul mengaku pembukaan layanan pendidikan bagi kelompok rentan masih dalam proses pembicaraan lantaran Kemensos masih menyusun langkah-langkah berikutnya. Selain itu, setiap sentra perlu mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, mulai dari jaminan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Kepala sentra itu kan untuk sementara ya, gedungnya digunakan untuk sementara. Nanti akan ada gedung permanen untuk sekolah rakyat. Nah, yang penting saya titipkan kepada kepala sentra ini harus membuat satu program yang sesuai dengan situasi kondisi masing-masing sentra. Secara khusus bagaimana sentra ini nanti kita manfaatkan setelah siswa-siswanya pindah ke gedung permanen. Kita lagi pikirkan ini, kita lagi diskusikan, dan yang jelas arahan Bapak Presiden diharapkan sentra-sentra ini nanti juga masih bisa membuka layanan pendidikan khusus untuk kelompok-kelompok rentan. Tapi ini masih dalam proses pembicaraan ya. Kita masih menyusun satu langkah-langkah berikutnya. Pelayanan-pelayanan tersebut dapat diberikan berdasarkan data yang akurat, kemudian dianalisis secara ilmiah dengan perencanaan yang baik, sehingga ketika diimplementasikan akan berjalan dengan baik
disertai pengawasan dan evaluasi yang terus berjalan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV dan informasi kami lanjutkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan tinju antar pelajar SMA Arena Selatan Championship di Gor Bulungan, Jakarta Selatan pada 15 November 2025. Pembukaan ditandai dengan pemukulan lonceng oleh Menpora yang didampingi bersama anggota DPR RI Bambang Susatyo di atas ring tinju. Apresiasi diberikan Menpora Erick atas terselenggaranya kejuaraan ini yang diinisiasi dan juga digelar oleh para pelajar sebagai solusi mengurangi aksi tawuran. Dalam hal ini, Menpora Erick juga mendukung penuh penyelenggaraan ajang olahraga yang bernilai positif ini. Apalagi kegiatan ini selaras dengan misi Kemenpora di bawah kepemimpinannya yang ingin membangun pemuda berkarakter patriotik, gigih dan juga berempati. Karena itu, Menpora Erick tidak ragu untuk mengundang Arena Selatan ikut hadir pada acara Indonesia Sports Summit 2025 yang akan digelar di Indonesian Arena, Komplek Gelora Bung Karno, 6 dan 7 Desember mendatang. Melalui ISS 2025 nanti, para penggagas Arena Selatan bisa lebih luas untuk menebarkan kebaikan serta memberikan informasi perihal kegiatan olahraga yang bersifat solutif. Bagaimana anak-anak muda SMA, SMP peduli mengenai kekerasan di remaja. Dan mereka melakukan event ini karena kesadaran. Dan kalau kita buat yang senior, nggak dilihat. Yeah, kalau ini antara mereka dan mereka mencari solusi. Dan ini adalah hal yang sangat positif. Saya sangat mendukung, ya sesuai memang tentu beberapa pembicaraan yang sudah sampaikan bahwa kami dari Kemenpora juga ingin membangun pemuda yang punya karakter. Ya apa sih yang saya bilang patriotik, artinya cinta tanah air. Selain membuka dan juga menyaksikan pertandingan, Menpora Erick juga turut memastikan keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan kejuaraan ini. Prosedur-prosedur teknis maupun non-teknis yang diperlukan untuk memastikan kelancaran acara, menurut Menpora telah dipenuhi oleh panitia yang terdiri dari para pelajar SMA dan SMP ini. Menpora Erick pun berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi solusi dan juga berperan aktif di masyarakat, khususnya dalam mengurangi aksi tawuran yang banyak terjadi di kalangan pelajar. Sementara itu, anggota DPR RI Bambang Susatyo turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya Arena Selatan Championship yang digagas oleh para pelajar. Karena melalui kejuaraan ini, energi para pelajar yang biasa disalurkan di jalanan untuk tawuran diarahkan ke arena dalam kegiatan yang positif. Bamsud juga memberikan apresiasi kepada Menpora Erick yang senantiasa mengarahkan pembina generasi muda pada hal-hal yang positif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, gelaran Small Medium Enterprise Expo 2025 kembali digelar dengan 35 tenan UMKM. Melalui gelaran ini, Pertamina menguatkan komitmennya dalam membuka ruang bagi UMKM agar terampil dan juga berdaya. PT Pertamina kembali menggelar Pertamina Small Medium Enterprise Expo 2025 dengan mengusung tema lokal jadi vokal di kawasan Blok M, Jakarta pada Jumat 14 November 2025. Pembukaan secara seremonial turut disaksikan Korporat Sekretari Pertamina Arya Dwi Paramita hingga Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Mashud. Diketahui Pertamina Smexpo tahun ini digelar sejak bulan Agustus lalu yang dihadirkan di beberapa kota. Kegiatan ini merupakan ajang rutin tahunan dengan menghadirkan pameran dan penjualan produk UMKM mitra binaan Pertamina. Korporat Sekretari Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan kegiatan Smexpo sebagai wujud kontribusi dan komitmen Pertamina dalam mendukung kemajuan UMKM di tanah air. Itu ada singkatannya Small Medium Enterprise Expo. Jadi ini khusus untuk teman-teman UMKM dan kami lakukan ini setiap tahun. Mulainya di sekitar tahun 2019-2020 pada saat waktu itu masih COVID, dan ini insya Allah adalah tahun yang ke-6. Nah, sejak beberapa tahun terakhir itu kami melaksanakannya tidak hanya nasional, tapi juga regional. Nah, tahun ini untuk DKI kita bersama dengan Pertamina Foundation
menyelenggarakan di sini dihadiri oleh 35 tenan. Nah, ini nanti rencananya akan dilaksanakan di Blok M Hub ini, dan pada tanggal 25 kita akan menyelenggarakan yang skala nasional. Nanti akan kita informasikan juga acaranya. Nah, kalau untuk pendapatan dari teman-teman UMKM, kalau kita benchmark dari tahun-tahun sebelumnya, itu ada peningkatannya cukup signifikan, Mas. Itu sampai 57% dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 35 tenan terlibat dalam Pertamina Smexpo Regional Jakarta 2025, mulai dari UMKM makanan dan minuman, garmen, hingga kerajinan tangan. Presiden Direktur Pertamina Foundation sekaligus penanggung jawab pelaksanaan Smexpo 2025, Agus Mashud, mengungkapkan bahwa Smexpo tahun ini, Pertamina telah melakukan penandatanganan kerjasama untuk ekspor pinang dari UMKM asal Jambi, senilai 1,3 miliar rupiah. Menurutnya, penandatanganan kerjasama tersebut adalah bentuk keberhasilan Pertamina atas dukungan yang diberikan kepada UMKM sejauh ini. Yang namanya kita reference paling bagus, di mana sebulan atau 2 bulan yang lalu Pertamina Foundation juga menjadi host untuk acara Smexpo di Yogyakarta. Kita dilaksanakan di Pasar Ngasem. Transaksi yang terjadi waktu itu adalah mencapai 2,6 miliar rupiah dalam waktu 3 hari. Ini tentu saja menjadi start yang membuat saya nervous, karena hari ini di Blok M Hub, salah satu yang menjadi kebanggaan warga Jakarta, kita menyelenggarakan Smexpo kedua. Tentu saja harapan kita adalah prestasi bertemunya para UMKM dengan para pembeli harus bisa mencapai atas angka 2,5 miliar. Langkah Pertamina dalam membina UMKM patut diapresiasi. Pertamina konsisten memberi ruang dan kesempatan bagi para UMKM sehingga dapat terampil dan berdaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Raja Baru Keraton Solo PB14 menaiki kereta sakral Garuda Kencana dalam Kirap Ageng Jumeneng dalam Natabina yang Kare di Keraton Surakarta pada 15 November 2025. Sang Raja mengenakan busana kebesaran Takwo dan menaiki kereta pusaka Garuda Kencana. Kirap Ageng dan pembacaan Sabda Raja menjadi puncak prosesi Jumenengan Sampaian Dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakuwe Buwono 14 sukses digelar dengan hikmat pada Sabtu 15 November 2025. Rangkaian sakral tersebut menandai kokohnya legitimasi Raja Baru Kasunanan Surakarta sekaligus menegaskan keberlanjutan paugeran adat di tengah suasana duka wafatnya Pakubuwono 13. Upacara Jumenengan Dalem dimulai sejak Sabtu pagi di dalam Kompleks Keraton Surakarta. Prosesi internal dilaksanakan tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Dalem Ageng Prabu Suryoso, ruang yang dinilai sangat sakral dan tertutup bagi umum. Di tempat inilah penetapan adat dilakukan melalui doa-doa, penegasan suksesi, hingga prosesi simbolik yang hanya diketahui oleh para sesepuh keraton. Dan kemudian menuju Siti Hinggil dan dilanjutkan hingga sang raja tiba di bangsal menguntur Tanggil. Di bangsal inilah Pakuwe Buwono 14 secara resmi Jumeneng bertahta sebagai pemimpin tertinggi Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Usai penobatan, Pakubuwono 14 memimpin Kirap Ageng. Sang raja mengenakan busana kebesaran Takwo dan menaiki kereta pusaka Garuda Kencana, kendaraan yang secara tradisi hanya digunakan oleh seorang raja. Kirap dimulai dari Sasono Semeno mengelilingi benteng Keraton Surakarta. Rute tersebut dipilih bukan sekedar jalur prosesi, melainkan perjalanan simbolik yang menggambarkan perlindungan, legitimasi, dan hubungan mendalam antara raja dan wilayah kekuasaannya. Sejumlah kerabat keraton termasuk para gusti sepuh dan cucu-cucu Pakubuwono 12 serta Pakubuwono 13 turut serta dalam kirap. Sebagian menunggang kuda menambah nuansa tradisional yang kuat. Bagi Keraton Surakarta, Jumenengan tahun ini tidak sekadar pergantian pemimpin, tetapi juga momentum pelestarian tradisi Jawa yang telah bertahan ratusan tahun. Prosesi simbol tata adat hingga rute kirap menjadi pengingat bahwa di tengah modernitas yang terus bergerak, nilai-nilai adiluhung tetap dijaga dan diwariskan. Putri tertua mendiang Pakubuwono 13 GKR Timur, Rumbai Kusuma Dewayani sebelumnya menjelaskan bahwa seluruh alur prosesi telah dipersiapkan sesuai paugeran adat yang berlaku. Intinya Sinuwun berjanji untuk membuat keraton lebih baik,
ngajak bersama dengan para kerabat dan pecinta budaya, kemudian juga berjanji untuk tetap bersama negara Indonesia untuk memajukan kerabat kita. Setelah itu saya nggak bisa. Gusti, mungkin sedikit prosesi awal di dalam keraton tadi, terus ada beberapa prosesnya tadi dilakukan ya kalau yang di dalam dalam akhirnya atau prosesi mungkin saya nggak bisa karena itu adalah upacara yang memang tidak bisa kami habis. Yang jelas di sana pasti saya mohon bersemangat untuk mendapatkan restu dan para leluhur dan para sepuh yang ada. Dengan selesainya prosesi kirap ageng dan sabda raja, kepemimpinan Pakuwebono XIV kini resmi dan kokoh di mata keraton, keluarga besar, serta masyarakat yang menyaksikan. Jumenengan dalam 2025 pun menjadi bukti bahwa Keraton Surakarta tetap menjadi pusat budaya, filosofi kepemimpinan, dan warisan leluhur yang tetap relevan hingga hari ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari berbagai daerah menghadiri dialog pernikahan yang bertema pasangan cerdas, pengasuhan hebat, berbudi pekerti luhur. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Suasana antusias terlihat dari ratusan perempuan yang tergabung dalam Puan Hayati se-Jawa Tengah saat menghadiri seminar parenting pranikah yang digelar di Semarang. Kegiatan ini sukses diselenggarakan oleh perempuan Puan Hayati berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan menyebut acara tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi keluarga, kesetaraan gender, hingga perlindungan anak di komunitas penghayat. Selain tantangan pernikahan yang saat ini dinilai kompleks, menurutnya bimbingan pranikah penting untuk mencegah berbagai permasalahan rumah tangga. Karena menurut saya Puan Hayati ini penting bagi kita semua dalam proses pewarisan kebudayaan, karena sebenarnya aktivitasnya teman-teman Puan Hayati ini kan di bidang kebudayaan dari awal sampai akhir itu sebenarnya kan bidang kebudayaan. Jadi kita berkolaborasi untuk hari ini kaitannya dengan bagaimana untuk asupan pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang cerdas dan akhirnya akan menjadi agen-agen kita dalam kemajuan kebudayaan dan juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini saya kira kolaborasi yang cukup penting, kesadaran bahwa Puan Hayati mau mengadakan kegiatan seminar dengan tema yang sangat khusus, ini saya kira sangat penting. Dan mudah-mudahan dari event ini nanti teman-teman Puan Hayati bisa menyebarkan informasi betapa pentingnya pengetahuan khususnya tentang pranikah, kemudian bagaimana membangun keluarga yang serasi, yang baik, yang harmonis kepada pihak-pihak yang lain juga teman-teman. Di sisi lain, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Amurwani Dwi Lestari Ningsih menyambut baik kegiatan yang diinisiasi Puan Hayati. Menurutnya, pemahaman pranikah sangat penting, terutama bagi perempuan, untuk mencegah ketidakharmonisan yang dapat berdampak pada anak. Akan menyampaikan terkait dengan bagaimana peran keluarga ikut mencerdaskan terkait dengan pembagian tugas dan fungsi pada anak perempuan dan laki-laki sejak mereka dini. Jadi pemberian tugas pada anak laki-laki dan perempuan di keluarga itu tidak boleh lagi dilakukan secara diskriminatif ya. Diskriminatif dalam hal ini tidak boleh dilakukan secara stigma, stereotip gitu ya, kalau laki-laki diutamakan tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, kalau anak-anak perempuan harus mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, ini yang akan kita sampaikan bahwa pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah itu juga harus dikerjakan bersama-sama antara anak laki-laki dan perempuan. Nah, forum ini karena kita bertemu dengan keluarga-keluarga penghayat, nanti kita ingin menyampaikan
Di situ yang mesti disampaikan terkait dengan tugas fungsi dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Dengan kegiatan ini, Puan Hayati Jawa Tengah berharap semakin banyak calon pasangan yang memahami pentingnya kesiapan berkeluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Polres Metro Depok resmi memulai operasi Zebra Jaya 2025 yang akan berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 17 hingga 30 November 2025. Operasi melibatkan 150 personel gabungan terdiri dari anggota Polres Metro Depok, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta unsur TNI. Dalam gelar apel gabungan, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, meminimalisir pelanggaran, serta menekan angka kecelakaan di wilayah Kota Depok. Adapun 7 target utama dalam operasi Zebra Jaya 2025 ini. Pertama, larangan menggunakan handphone saat berkendara. Pengendara belum cukup umur dilarang mengemudi atau mengendarai kendaraan. Pengendara wajib menggunakan helm standar SNI. Wajib menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, tidak mengemudi dalam keadaan mabuk, dan pengendara wajib melengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan resmi, serta menggunakan plat nomor sesuai aturan yang berlaku. Dengan hadirnya personel gabungan di beberapa titik strategis, diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas, serta turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Polres Metro Depok mengimbau seluruh pengendara untuk mendukung jalannya operasi ini dengan mematuhi aturan demi keselamatan bersama dan berharap operasi Zebra Jaya 2025 ini berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan akan segera melakukan pembenahan infrastruktur di kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timur Leste. Hal ini menyoroti infrastruktur yang belum maksimal sehingga menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah akan segera membenahi infrastruktur yang tidak merata seperti pembangunan jalan antar desa dan kabupaten di wilayah perbatasan, khususnya di pelosok perbatasan antara Nusa Tenggara Timur dan negara Timor Leste. Kepastian ini disampaikan AHY usai melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Transmigrasi di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara pada Kamis siang. Adapun aspirasi ini diberikan oleh warga setempat bersama tim ekspedisi Patriot dalam kesempatan dialog bersama dengan Menko AHY. Diketahui permasalahan infrastruktur yang dimaksud seperti jalan penghubung antara dusun yang masih rusak serta belum diaspal secara merata, sulitnya akses kendaraan untuk aktivitas ekonomi, dan permasalahan lainnya seperti sumber air bersih di wilayah pelosok NTT. Nah, di antara semua faktor yang menjadi tantangan selama ini adalah infrastruktur. Sudah pasti infrastruktur. Dan tadi kita rasakan, teman-teman bisa merasakan, ada sejumlah atau masih cukup banyak ruas-ruas jalan yang perlu perbaikan. Ya, yang baik sudah ada, tapi juga yang perlu perbaikan, penanganan lebih lanjut juga harus kita atensi dan kita prioritaskan. Termasuk juga kebutuhan air bersih, karena di sini masa kemaraunya itu juga panjang, sedangkan hujan juga terbatas. Sedangkan kalau pertanian hanya mengandalkan air hujan, maka sangat singkat. Dan kita berharap pertanian kita lebih baik lagi, oleh karena itu dibutuhkan bendungan, dibutuhkan irigasi, mengairi sawah-sawah, dan memberikan suplai air bersih untuk semua, ya, untuk masyarakat dan juga untuk kebutuhan pertanian tadi, ternak dan semua yang kita harapkan bisa tumbuh secara bersama-sama. Saya rasa itu yang menjadi kesimpulan, dan kami membawa hasil ini semua pada saatnya saya akan sampaikan kepada kementerian-kementerian terkait, ya, agar kita sama-sama bekerja fokus. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat diperlukan agar masyarakat bisa segera mendapatkan kemajuan dari permasalahan tadi. Lebih luas, AHY juga memastikan akan berkoordinasi langsung dan mendorong Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo untuk langsung menindaklanjuti sebuah permasalahan di bidang terkait seperti jalan hingga pembangunan sarana prasarana. Dari Nusa Tenggara Timur, Max Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah resmi menyerahkan 1.800 sertifikat hak milik bagi para transmigran di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Penyerahan ini diberikan guna menjamin hak kepemilikan tanah secara hukum di wilayah perbatasan negara. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan langsung 1.800 sertifikat hak milik atau SHM kepada warga transmigran yang berada di wilayah perbatasan antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. AHY menerangkan sertifikat ini diterima warga tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Utara secara bertahap, di mana penyerahan simbolis dilakukan kepada 12 warga setempat. Penyerahan SHM ini diberikan untuk memberi kepastian hak penuh secara hukum kepada masyarakat transmigran di wilayah perbatasan. Tadi kami juga menyerahkan sertifikat hak milik bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Yang menariknya adalah ternyata sejak tahun 2000 masyarakat tinggal di sini, tapi baru sekarang ini bisa mendapatkan sertifikat hak milik. Artinya menunggu 25 tahun. Terima kasih kepada Kementerian Transmigrasi dan semua pihak. Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara menjelaskan, penyaluran sertifikat ini merupakan salah satu bagian dari program Transuntas milik Kementerian Transmigrasi dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang masih dinilai tumpang tindih, khususnya di 13.000 bidang lahan transmigrasi di sejumlah wilayah di Indonesia. Persoalannya cukup banyak. Yang pasti nomor satu yang saya pelajari adalah pada saat dilakukan desain itu tidak tuntas. Maka sekarang ini kami punya namanya program transmigrasi tuntas. Jadi kita ingin seperti contoh di beberapa tempat seperti di Rempang misalkan, pada saat masuk rumah kemudian sertifikat sudah diberikan. Memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Salah satunya ada kekhawatiran kalau dikasih sertifikat terus kemudian dijual. Akhirnya ditunda sampai dengan 5 tahun. Ternyata setelah 5 tahun pemerintahan berganti, mereka sudah terlupakan. Nah, hal-hal ini yang terus kemudian menumpuk. Dari Nusa Tenggara Timur, Max Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengungkapkan program pemutihan iuran bagi peserta yang tidak mampu masih dalam tahap proses pembahasan di tingkat pemerintah. Dirinya menyatakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut tidak lagi membutuhkan anggaran tambahan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tak lagi membutuhkan tambahan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam program pemutihan iuran. Ali menyebut hal itu dikarenakan hanya sebatas menyelesaikan tunggakan iuran peserta yang tidak mampu, hingga harus masuk kategori penerima bantuan iuran alias PBI. Kendati demikian, dirinya menekankan konsep pemutihan nantinya ada kemungkinan tidak sepenuhnya menghilangkan seluruh tunggakannya, melainkan seperti memangkas tunggakan 10 tahun menjadi 2 tahun. Tapi yang 20 triliun itu bukan untuk pemutihan? Bukan. Karena sebelum itu sudah. Jadi 20 triliun itu untuk sustenabilitas program JKN. Gitu. Jadi kalau untuk pemutihan? Untuk pemutihan yang dibutuhkan siapa ini nanti kita tunggu perpresnya. Yang inisiasi itu adalah Kemenko PM, Pemberdayaan Masyarakat, ya nanti kita tunggu. Tapi intinya itu bukan untuk sustenabilitas gitu. Itu adalah bagaimana kehadiran negara dan untuk orang miskin dan sekali ya tidak disalahgunakan. Wah nanti kalau gitu saya nunggak saja suatu ketika nanti dibutuhkan, tidak seperti itu ya. Tapi sudah ada hitungan anggarannya Pak untuk ada. Urusan itu tidak perlu tambahan karena itu memang orang tidak mampu gitu. Yang sudah bertahun-tahun biasanya kalau utang 10 tahun ya tunggak 10 tahun kita anggap 2 tahun. Nah ini bicara tentang 2 tahun itu untuk orang yang tidak mampu, tapi persisnya nanti Menko PM dan tentu dari Presiden ya kita tunggu ya kebijakannya seperti apa. Kisarannya berapa Pak anggaran untuk pemutihan? Loh, anggarannya mana? Anggaran untuk pemutihan khusus untuk pemutihan? Nggak ada dan tidak perlu. Dari Jakarta, Farizal Davarishiano, Simpo TV melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengeluarkan peringatan keras terhadap maraknya peredaran obat dan suplemen tanpa izin edar di pasaran. Produk ilegal tersebut diketahui mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengancam kesehatan hingga keselamatan penggunanya. Dalam operasi gabungan bersama Polda Metro Jaya,
BPOM berhasil menemukan ribuan produk obat dan suplemen tanpa izin edar di sejumlah gudang di wilayah Jakarta Barat. Berbagai produk ilegal dipasarkan secara online melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dengan sistem penjualan tersembunyi dan pemesanan langsung untuk menghindari pantauan petugas. Obat-obatan terlarang tersebut diklaim dapat menambah stamina atau meningkatkan daya tahan tubuh. Namun hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa obat-obatan tersebut mengandung bahan kimia obat yang seharusnya tidak boleh dicampurkan dalam produk herbal atau obat bahan alami. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa kandungan kimia berbahaya dapat menyebabkan efek samping serius seperti stroke, kebutaan, gangguan jantung, hingga kematian mendadak jika digunakan tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Penggunaan produk ini mengandung bahan kimia obat dengan klaim menambah stamina pria, sangat berisiko. Kenapa kita lakukan penindakan? Pertama, dia menyalahi aturan. Obat bahan alam tidak boleh mengandung bahan kimia obat, ini mengandung. Yang kedua, bahan kimianya yang dia kandung bisa menyebabkan kehilangan penglihatan, bisa menyebabkan hilangnya pendengaran, bisa menyebabkan nyeri dada, bisa terjadi pembengkakan pada wajah, bisa menyebabkan stroke, serangan dan kematian secara mendadak akibat dari obat-obat ini jika tidak digunakan sesuai dosisnya, jadi bahaya banget. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Begal bersenjata rampas ponsel Pasutri di Tanah Sereal. Informasi peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. TNI Angkatan Laut melalui Gaspurla Koarmada 3 berhasil menggagalkan penyelundupan BBM ilegal dari kapal penangkap ikan. Sebanyak 40 ton bahan bakar minyak jenis solar disimpan dalam 4 palka ikan. Kapal langsung digiring ke dermaga Kodairal 9 untuk proses hukum. Kapal penangkap ikan KM Bangka Jaya 9 diamankan petugas TNI Angkatan Laut Gugus Tempur Laut atau Guspurla Koarmada 3 dari perairan utara Pulau Buru, Maluku pada Kamis 13 November 2025. Penangkapan dilakukan saat patroli rutin TNI Angkatan Laut dari Koarmada 3 menggunakan KRI Pana 626 digelar melewati perairan laut Maluku dari Muara Baru, Jakarta menuju Samudra Pasifik. Petugas menemukan sebanyak 40 ton solar ilegal disimpan di dalam 4 palka. Di kapal tersebut, para ABK pun tidak memiliki buku pelaut. KKM Muala Laim hingga masinis juga tidak memenuhi ketentuan safe mining sesuai pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Hasil pemeriksaan tersebut, maka ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KM Bangka Jaya 9, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 4 buah palka ikan, palka ikannya ruang muat ikan yang digunakan untuk memuat bahan bakar jenis solar sejumlah kurang lebih 40 ton, tanpa dilengkapi dengan dokumen atau manifest muatan dan dilengkapi dokumen keterangan alih fungsi dari palka tersebut. Ini merupakan dugaan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, pasal 23 ayat 2, junto 53 huruf B, di mana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi 40 miliar rupiah. Berikutnya kesalahan yang kedua dan ketiga terkait dengan undang-undang pelayaran, di mana terdapat 16 anak buah kapal tidak memiliki buku pelaut atau disicil, dan KKM Mualim masinis tidak memenuhi kriteria safe mining yang tentunya kabin
2 total ini masih SKK 60 nautical mile. Selanjutnya, terhadap penemuan dugaan tindak pidana tersebut terhadap KM Bangka Jaya 9 dilaksanakan atau diberi perintah head-top dan dikawal menuju ke pangkalan Koderal 9 Ambon. Selanjutnya kapal tersebut ditarik ke dermaga Irian Satrol Koderal 9 Ambon guna diproses hukum lebih lanjut. Tindakan pelanggaran tersebut disanksi pidana penjara 4 tahun dan denda paling banyak 40 miliar. Muatan BBM tersebut diduga akan diperdagangkan secara ilegal di tengah laut, seperti praktek yang selama ini terjadi. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pembegalan terjadi di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu pagi, 15 November 2025. Sepasang suami istri yang akan berangkat berjualan menjadi korban aksi kejahatan tersebut. Pelaku berhasil merampas sebuah telepon genggam milik korban. Aksi kejahatan terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Songsi Dalam 3 Gang Hijau RW 6 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Menurut keterangan korban, pelaku membawa senjata tajam dan diduga juga membawa benda yang menyerupai senjata api untuk mengintimidasi. Satu unit ponsel milik korban berhasil dirampas, kemudian pelaku melarikan diri. Warga sempat mengaku resah mengingat lokasi tersebut sering dilalui para pedagang di pagi hari. Mereka berharap pelaku segera ditangkap karena aksi perampokan di wilayah itu dinilai mulai meresahkan. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pelaku pengedar narkoba jenis ganja berinisial Y di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi amankan barang bukti narkoba ganja sebesar 476,5 gram yang siap diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Inilah detik-detik petugas Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah di kawasan Cipayung, Depok pada hari Minggu 16 November 2025. Setelah dilakukan interogasi, petugas menemukan barang bukti, satu butel paket ganja yang dilakban coklat di dalam rumah pelaku. Pengungkapan ini berawal dari laporan warga yang resah adanya peredaran narkoba di area permukimannya. Adanya laporan tersebut, tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bergerak menangkap terduga pelaku berinisial Y di lokasi. Dari tangan pelaku, polisi amankan barang bukti narkoba berupa ganja seberat 476,5 gram yang siap diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami dari Unit 4, Subdit 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan satu orang pelaku dengan inisial Y dengan barang bukti sejumlah 476,5 gram narkotika jenis ganja yang diamankan di wilayah Cipayung, Depok. Dan rencananya barang bukti tersebut akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selanjutnya pelaku dan barang bukti kami bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan berlanjut. Setelah penangkapan pelaku bersama seluruh barang bukti, dibawa ke Mapolda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Sebuah kapal jenis pinisi yang berlayar dari Kupang menuju ND mengalami mati mesin di perairan Laut Sawu NTT pada 15 November 2025. 9 orang person overboard atau POB berhasil dievakuasi selamat. Kapal jenis pinisi bernama Helena tersebut mengangkut 9 orang person overboard atau POB berlayar dari Kupang menuju ND, mengalami mati mesin di perairan Laut Sawu NTT pada Sabtu 15 November 2025 sekitar pukul 14.00 WITA. Insiden tersebut dipicu cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan angin kencang yang menyebabkan kapal kemasukan air dan tidak stabil. Merespon laporan tersebut, tim rescue Basarnas Kupang bersama potensi SAR lainnya dikerahkan ke lokasi untuk melakukan operasi penyelamatan. Sebelumnya KN SAR Antareja 233 diberangkatkan pada pukul 20.00 WITA, namun terpaksa kembali ke dermaga karena cuaca buruk yang tidak memungkinkan kapal melanjutkan perjalanan.
Setelah dilakukan pemantauan dan koordinasi intens, seluruh korban telah dievakuasi oleh kapal feri KMP Lakaan yang kebetulan tengah melintas di sekitar lokasi kejadian pada pukul 00.00 WITA. Kesembilan korban dibawa menuju pelabuhan Bolokupang dan tiba dengan selamat pada pukul 02.30 WITA. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua wanita warga negara asing asal Uzbekistan ditangkap petugas imigrasi khusus Jakarta Barat usai melakukan praktik prostitusi online di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Tak main-main, kedua warga negara asing ini mematok harga senilai $900 Amerika atau 15 juta rupiah per satu kali kencan. KD 22 tahun dan SS 35 tahun, dua wanita warga negara asing asal Uzbekistan harus berurusan dengan petugas imigrasi khusus Jakarta Barat. Keduanya ditangkap usai menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia dengan melakukan praktik prostitusi online. Penangkapan kedua warga negara Uzbekistan ini berawal ketika petugas kantor imigrasi khusus Jakarta Barat ini menggelar patroli cyber seiring maraknya kasus prostitusi online oleh warga negara asing. Setelah mendapatkan target, petugas kemudian menyamar sebagai pelanggan hingga keduanya diringkus di sebuah hotel di wilayah Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan, KD dan juga SS dikoordinir oleh seorang mucikari berinisial L. Keduanya sudah 4 bulan melakukan praktik ini dengan mematok tarif sebesar $900 Amerika Serikat atau sekitar 15 juta rupiah untuk sekali kencan. Mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan dengan tujuan berlibur. Di Indonesia, mereka dikenalkan sebuah aplikasi kencan oleh teman-temannya sesama Uzbekistan hingga akhirnya tergiur dan terjerumus ke dalam praktik prostitusi secara daring dengan motif mencari penghasilan. Bahwa SS dan KD ini juga melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan modus praktek prostitusi online. Mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial di wilayah Jakarta dengan bantuan seseorang berinisial L yang berperan sebagai penghubung antara pelaku dan calon klien. Tadi sudah disampaikan Pak Kamil, tarif dikenakan sebesar $900 plus 15 juta per klien. Barang bukti yang diamankan berupa 2 paspor Uzbekistan, 2 alat kontrasepsi, uang tunai sejumlah 30 juta rupiah, serta 2 telepon genggam yang memuat bukti transaksi. Selanjutnya, kantor imigrasi Jakarta Barat akan memberikan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana disebutkan di pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Selain kedua WNA ini, petugas imigrasi juga mengamankan barang bukti berupa 2 paspor Uzbekistan, 4 telepon genggam, alat kontrasepsi, uang senilai 30 juta rupiah. Untuk kepentingan penyidikan, keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dua warga negara asing ini juga dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi ke negara asal dan juga penangkalan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kejadian longsor di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Majenang, Jawa Tengah, yang menimpa 3 dusun, yang menimpa 12 rumah yang tertimbun dan 16 rumah saat ini dalam kondisi rawan dan terdampak. Pencarian dilakukan oleh petugas gabungan Basarnas, TNI Polri, relawan, BNPB, dan BPBD dengan mengerahkan alat berat. Dalam melakukan pencarian korban longsor di Majenang, Cilacap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, petugas gabungan dikerahkan mulai dari Basarnas, TNI Polri, relawan BNPB, sebanyak 200 orang personil. Bahkan alat berat pun dikerahkan ke lokasi bencana guna mempercepat pencarian korban yang diduga masih tertimbun longsor. BNPB mencatat bencana alam longsor yang terjadi di Cilacap ada 47 korban dengan rincian 23 orang korban berhasil selamat, 21 korban lainnya sedang dilakukan pencarian. Namun 3 orang yang berhasil ditemukan tertimbun meninggal dunia. Kejadian terjadinya longsor di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Cugenang, Kecamatan Majenang, itu menimpa 3 dusun, ya. Itu menimpa 12 rumah yang langsung terkubur, ya, dan ada 16 rumah lagi yang saat ini dalam kondisi rawan yang terdampak. Korban ada 47 itu rinciannya ada 3 yang sudah ditemukan meninggal dunia, 23 orang selamat, dan ada 21 orang yang sedang dicari. Nama-namanya sudah terdata. Ini kami mengerahkan
Satgas Pencarian Gabungan, Basarnas, TNI Polri, relawan, BNPB, BPBD, sekitar 200 orang. Ini sekarang sudah langsung melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa segera ditemukan. Ini berdasarkan dari hujan lebat beberapa hari. Sebetulnya Jawa Tengah itu sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Terbukti penanganan banjir di Semarang, Kaligawe karena OMC sudah tuntas. Tapi ternyata tadi malam dengan hujan yang tidak terlalu lebat mengakibatkan longsor di Kabupaten Cilacap atau di Kecamatan Majenang tadi. Atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu saja kami segera berangkat ke lokasi, tim gabungan, dan hari ini dipimpin oleh Deputi 3 Penanganan Darurat Mayor Jenderal TNI Budi Irawan, sudah masuk ke sana membawa kebutuhan dasar daripada masyarakat terdampak. Kan ada masyarakat terdampak, ada sekitar 28 rumah yang harus direlokasi. Itu pun pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat relokasi, sehingga pasca tanggap darurat ini selesai, ya ini fokus kami adalah mencari 21 orang yang masih hilang. Ada kami kerahkan alat berat, pompa alkon, kemudian masyarakat yang di sekitar situ kami juga pastikan segala kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dan mudah-mudahan ini bisa ditemukan, tetapi untuk relokasinya pun kita sudah siapkan tanahnya. Mungkin secara singkat seperti itu, rekan-rekan media sekalian, nanti perkembangan apapun kami akan update secara terus-menerus. Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan ada 28 rumah warga lain. Sementara itu bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah menelan korban jiwa dan hingga kini 27 warga masih dinyatakan hilang. Tim SAR bersama BPBD terus berupaya mengevakuasi korban termasuk memberikan bantuan bagi ratusan warga yang mengungsi. Bencana longsor yang melanda Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Sabtu 15 November sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan rumah. Hingga Senin 17 November, BPBD setempat melaporkan 2 orang meninggal, 2 luka-luka, dan 27 warga masih tertimbun material longsor. Tim SAR terus bekerja di lokasi terdampak Desa Pandan Arum, Kecamatan Pandan Arum, dan berhasil mengevakuasi 34 orang dari kawasan hutan sekitar longsoran. Sebanyak 823 warga mengungsi ke 3 lokasi utama, yaitu kantor Kecamatan Pandan Arum, Gor Desa Beji, dan Gedung Haji Desa Pringamba. BPBD mengaktifkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, sementara korban luka dirujuk ke RSUD Banjarnegara dan Puskesmas Pandan Arum. Selain itu, rumah rusak berat tercatat 30 unit, ditambah lahan persawahan dan perkebunan yang terdampak. Hujan lebat dan kondisi tanah labil diduga menjadi penyebab longsor. Kepala BNPB Legend TNI Dr. Suharyanto dijadwalkan meninjau lokasi bersama jajarannya untuk menilai dampak dan mendukung penanganan darurat. BPBD terus melakukan asesmen kebutuhan mendesak, termasuk bahan makanan, air mineral, matras, selimut, dan paket keluarga untuk membantu warga terdampak. Hingga saat ini, Pusdalops BNPB masih terus memantau dan mendukung penanganan darurat di kedua wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan penanganan darurat longsor di Cilacap berjalan cepat dengan menurunkan 15 unit ekskavator. Tim gabungan terus bekerja sama dengan BPBD dan Basarnas untuk evakuasi korban serta pembersihan material longsor. Pasca banjir dan longsor di Kabupaten Cilacap pada Kamis 13 November 2025, Kementerian Pekerjaan Umum langsung menurunkan alat berat untuk penanganan darurat. Bencana terjadi akibat hujan deras dan tanah labil di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, yang menimbun rumah warga dan menimbulkan korban jiwa. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan bahwa komitmen Kementerian untuk membantu seluruh daerah terdampak bencana. Sebagai bentuk respon cepat, 15 unit ekskavator dari berbagai balai teknis termasuk BBWS dan juga BBPJN dikerahkan bersama personil untuk evakuasi, pencarian korban, dan pembersihan material longsor dengan koordinasi BPBD, Basarnas, dan juga Forkopimda Cilacap. Untuk tanggap darurat bencana yang di Cilacap, tadi pagi saya sudah koordinasi dengan para kepala balai, baik balai-balai wilayah sungai maupun balai jalan, baik yang di wilayah yang berdekatan itu ada 2 yang wilayah sungai, satu di Selayu Opak dan satu di Citandui. Sementara jalan itu yang paling dekat adalah balai jalan Jawa Tengah Jogja. Sesuai hasil koordinasi terakhir dengan SAR dan BPBD setempat,
mereka butuh kira-kira kurang lebih 15 ekskavator, dan tadi pagi sudah koordinasi dengan semua balai. Alhamdulillah kita sudah dapat sekitar 15 ekskavator, tapi memang tidak semua sudah ada di tempat di TKP, jadi sebagian masih on the way dari beberapa tempat. Dan tadi ada tim yang standby di TKP, dan masih ada longsor karena beberapa saat. Jadi kondisi di TKP ternyata juga masih labil. Jadi harapan saya memang kebencanaan sendiri segera berakhir sehingga proses search and rescue-nya bisa segera dimulai dan dilakukan dengan sangat maksimal. Karena data terakhir yang saya terima dari lapangan adalah masih ada sekitar 12 orang yang sedang dalam pencarian, sementara total korban mencapai 46 orang, dan dari Jiun 11 orang dinyatakan meninggal dunia, 23 selamat dan 12 masih dalam pencarian. Cuaca masih belum menentu. Menjelang sore ke arah malam selalu biasanya hujan, dan makanya kemudian biasanya pada saat itu proses search and rescue-nya sementara berhenti. Hingga 15 November, penanganan darurat melibatkan 520 personil tim gabungan dengan lokasi terdampak dibagi beberapa zona kerja untuk memperlancar akses evakuasi dan juga mengalirkan air. Menteri Dodi menyatakan kementerian terus berkoordinasi dengan BNPB dan juga pemerintah daerah agar penanganan berjalan cepat, aman, dan terarah, serta menyampaikan duka cita atas korban yang meninggal dunia. Nanti akan koordinasi dengan Pak Gubernur Jateng supaya dilakukan modifikasi cuaca juga dengan BNPB agar proses search and rescue-nya bisa jauh lebih efektif dan efisien. Gitu sih. Pokoknya kita akan support penuh, tidak hanya bicara masalah ekskavatornya sendiri, ANSI, tapi juga saya titip pesan, jangan lupa solarnya, jangan lupa Indominya, kalau misalnya ada tech kopi dan seterusnya juga tolong di-provide, karena yang kerja kan juga butuh makan, yang kerja juga butuh minum dan seterusnya. Itu ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Usai menurunkan penumpang, seorang pengemudi taksi online nekat mencuri 2 sepeda milik penghuni perumahan Merak Asri Residence, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Menariknya, pelaku menggunakan topeng agar tidak dikenali orang lain saat menjalankan aksinya. Beginilah detik-detik terjadinya pencurian 2 sepeda yang dilakukan oleh seorang supir taksi online di perumahan Merak Asri Residence Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis 13 November 2025. Setelah menurunkan penumpang, mobil yang hendak keluar dari kawasan perumahan ini tiba-tiba berhenti di depan rumah korban dan langsung beraksi. Korban menjelaskan, peristiwa pencurian baru diketahui saat pagi harinya. Korban terkejut mendapati 2 sepeda miliknya sudah tidak ada. Saat dicek CCTV, barulah diketahui seorang pengendara taksi online dengan memakai topeng mencuri sepeda miliknya. Pelaku memasukkan 2 sepeda ke dalam bagasi mobil dan dengan cepat kabur dari lokasi. Saya pulang kerja, saya mendapati daerah sini tempat yang biasa saya pakai sepeda itu kosong. Kemudian saya tanya ke satpam apakah ada aktivitas mencurigakan. Dan ternyata kata satpam cuma ada lalu lintas mobil pribadi. Waktu kami cek CCTV bareng-bareng ternyata memang ada kendaraan yang setelah kita telusur ternyata taksi online yang mencurigakan. Dia maju di sini, mutar balik, kemudian dia keluar menggunakan topeng. Kemudian kami share ke grup warga, ternyata memang benar ada warga yang memesan taksi online dan drop off. Nah, kemudian kita cocokkan dengan data CCTV yang sudah terekam plat nomornya dan data identitas driver ternyata sama. Sehingga kami duga memang yang bersangkutan yang mengambil. Berarti memang artinya ada warga yang memesan taksi online memiliki kesempatan untuk mencuri seperti itu? Betul, jadi dia ketika drop off dia mundur. Ya, memang seharusnya manuver mundur untuk keluar komplek, tapi ternyata dia pelan-pelan maju. Nah, kemungkinan besar mungkin cari-cari ini ya, cari-cari barang ya. Ketika dia mentok dia putar balik dan ngambil sepeda yang memang ada di sini begitu. 2 unit sepeda gunung untuk taksiran nilai kerugian sekitar 2,8 sampai 3 juta. Sudah dilaporkan ke pihak berwenang? Sudah, Jumat pagi tadi saya sudah laporkan ke Polsek Pondok Aren. Akibat peristiwa ini, korban mengaku menderita kerugian sekitar 3 juta rupiah. Korban pun sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya
ke Polsek Pondok Aren dan berharap agar pelaku bisa segera tertangkap. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kawanan begal semakin meresahkan. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang ibu guru menjadi korban pembegalan saat akan berangkat mengajar. Korban mengalami luka bacok di bagian tangan akibat berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya. Aksi kejahatan jalanan kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang ibu guru yang diserang kawanan begal saat melintas di Jalan Kampung Selang Jati, Desa Wanajaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat korban akan berangkat mengajar di sebuah sekolah dasar di wilayah Tambun Selatan pada kondisi jalan yang sepi di pagi hari. Korban tiba-tiba dihadang dua orang pelaku bersenjata tajam yang memaksa merebut sepeda motor miliknya. Saat berupaya mempertahankan kendaraannya, korban diserang menggunakan senjata tajam dan mengalami luka bacok di bagian kedua tangan. Menurut keterangan korban, saat ditemui pada Sabtu siang, aksi pembegalan terjadi pada Kamis 13 November 2025 pagi. Korban yang menderita luka di kedua tangan langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis hingga harus mendapatkan 30 jahitan. Korban berharap petugas kepolisian dapat segera menangkap para pelaku. Lagi naik motor sendiri, tiba-tiba ada orang boncengan berdua, itu mepet saya dari kanan. Saya diberhentiin, bilangnya gini, berhenti kamu, motor kamu bermasalah gitu. Saya berhenti dong, tapi dalam pikiran saya tuh, wah ini kayaknya udah nggak enak nih. Saya mundur, tapi dipepet terus. Kalaupun saya bisa mundur, saya bisa mau ngegasin saya sama motor ke sawah gitu loh. Tapi saya dipepet terus, nah yang belakang itu turun. Jadi dia ngerebut setang yang saya pegang. Karena saya mempertahankan, ya saya pertahan dong. Karena saya pikir kan motor saya nggak bermasalah gitu. Saya pertahanin, dia narik saya. Ini saya ditarik ke belakang gitu, kenceng. Saya juga, nah sampai saya jatuh ke arah kanan. Di situ saya nggak tahu bahwa dia memegang sajam. Ternyata ketika dia sudah tangan saya dilepas yang kiri, terus tangan saya yang kanan juga dilepas, dia langsung ambil motor saya, ngegas tuh. Saya jatuh kan di aspal itu. Pas saya jatuh, saya ambil tote bag karena saya tarik tote bag dari motor. Saya kan biasa bawa kayak tumbler, buah-buahan, bawa mukena gitu di dalam tote bag. Perlengkapan ini Bu ya. Terus saya tarik, pas saya ambil tote bag, kok ini darah ngucur terus gitu ya. Saya juga nggak berasa itu dari mana gitu. Saya ambil tote bag, di bawah tote bag itu ada pisau. Nah, berarti ini dari pisau ini. Usai mendapatkan perawatan medis, korban langsung membuat laporan ke pihak kepolisian. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dua pelaku pencurian modus ganjal ATM dengan tusuk gigi di Pringsewu, Lampung berhasil ditangkap polisi. Kasus ini terungkap setelah korban melapor kartu ATM-nya tertelan mesin, namun saldonya mendadak berkurang. Dalam rekaman CCTV ini, terlihat korban yang kartu ATM-nya tertelan mesin ATM di sebuah minimarket di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dibantu pelaku yang sengaja mengantri di belakang korban. Saat itu, korban yang panik langsung meninggalkan lokasi dan membuat laporan ke bank. Korban pun mendapati terdapat transaksi penarikan tunai sebesar Rp995.000, padahal ATM-nya tersangkut. Menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap dua pelaku berinisial AP dan HK. Saat itu, salah satu pelaku sempat melarikan diri ke area perkebunan dan melukai petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi. Modus serupa sudah 2 kali dilakukan di wilayah Pringsewu, namun baru 1 korban yang melapor. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa tusuk gigi, cotton bud, gergaji besi, gunting, dompet berisi 5 kartu ATM, dan sepeda motor. Baru itu, Pak. Itu belajar atau gimana? Masih belajar. Rencana itu uang itu mau buat apa? Buat makan sama beli rokok aja, Pak. Makan sama beli rokok. Ya. Itu memang saldo di ATM-nya cuma sisa situ yang bisa diambil? Iya. Kamu belajarnya dari mana nih teknik kayak gitu? Dari kawan dulu, Pak. Di mana? Di Tangerang, Pak. Di Tangerang. Ya. Kamu sempat beroperasi juga di Tangerang?
Enggak, ikut aja Pak. Ikut aja Pak. Iya kan, ikut sama temenmu itu kan? Iya Pak. Terus peran teman kamu ini satunya sebagai apa dia? Mantau Pak. Mantau lokasi di dalam situ. Iya Pak. Terus kamu yang ini eksekutor yang di dalam itunya? Iya Pak. Ini kita berawal dari laporan masyarakat itu sebagai korban pada saat nggak mengambil uang di ATM yang terletak di wilayah Brengsewu. Saat itu hendak mengambil ATM, ternyata uangnya tidak keluar, bahkan ATM-nya terganjal di mesin. Ternyata setelah kita lakukan olah TKP oleh rekan kita dari SPKT dan Unireskrim, ditemukan kejanggalan dengan cara kita membuka rekaman CCTV yang ada di perbelanjaan. Setelah kita lakukan penyelidikan, melakukan mapping tempat TKP dan lain sebagainya, kita menemukan petunjuk dan mengikuti pelaku yang hendak melakukan kejahatan berikutnya dan melakukan pengejaran, penangkapan terhadap pelaku dan diamankan di Polsek Brengsewu Kota. Kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjambretan menimpa seorang pengendara sepeda motor di Jalan Mandung, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Hanya dalam hitungan detik pelaku langsung merenggut tas yang dibawa korban dan langsung melarikan diri ke arah Kota Wates. Aksi ini terekam kamera pengawas CCTV. Dari rekaman kamera pemantau milik SMAN 1 Kulon Progo ini terlihat detik-detik aksi penjambretan yang dilakukan pengendara sepeda motor di Jalan Mandung, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Tepatnya pada Kamis 13 November 2025. Kejadian berawal saat ibu rumah tangga berinisial SN, 56 tahun, yang berboncengan dengan temannya tiba-tiba dipepet dua orang laki-laki pengendara sepeda motor dari arah yang sama. Hanya dalam hitungan detik, pelaku langsung merenggut tas yang dibawa korban dan langsung melarikan diri ke arah Kota Wates. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar korban, namun upaya tidak membuahkan hasil. Habis sholat ditelepon dari Polsek, lalu saya mencari waktu itu, ya itu waktu 10.35 sampai 10.45 kejadian itu, Mas. Dari rekaman CCTV gimana, Mas? Detik-detik terlihatnya seperti apa? Oh, terusnya itu ditarik tangannya, tasnya itu ditarik dari tangan kanan. Untuk lokasi TKP di Pengasih, Kulon Progo. Untuk kronologisnya, kedua orang ini, korban bersama dengan temannya itu perjalanan dari Pengasih arah ke Wates menggunakan sepeda motor. Kemudian sampai di lokasi ada satu kendaraan sepeda motor berboncengan itu memepet korban dengan saksi, kemudian mengambil barang yang ada di motor korban. Untuk himbauan kami sampaikan kepada warga masyarakat untuk lebih berhati-hati dan juga waspada bila berada di tempat umum untuk mengamankan barang bawaannya. Usahakan untuk dipegangi ataupun disimpan di tempat yang aman untuk mengantisipasi adanya niat dan pelaku kejahatan untuk melaksanakan tindak kejahatan. Dari aksi ini, tas yang berisi uang tunai sebesar 2 juta rupiah, STNK dan SIM, perhiasan emas seberat 5 gram, serta telepon genggam milik korban raib dibawa pelaku. Selain di lokasi ini, diduga pelaku juga melakukan aksi di sejumlah lokasi lain di Kulon Progo. Kejadian ini tengah ditangani petugas unit reskrim Polsek Pengasih dan Polres Kulon Progo. Dari Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.